Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Anggotanya, saya Mayandika Putri, Giovanni Patricia Maritip, Egi Wendy Simalukat. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu mobilisasi masyarakat merupakan proses menggerakkan, mengajak, mengorganisir masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan atau program, baik yang berasal dari pemerintah maupun inisiatif masyarakat sendiri. Dalam konteks ilmu administrasi negara, mobilisasi tidak hanya sekedar mengumpulkan massa, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran dan ketertiban masyarakat dalam mendukung kebijakan publik. Selanjutnya, tujuan mobilisasi. Tujuan utama mobilisasi adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga subjek. Selain itu, mobilisasi bertujuan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif, mendukung pelaksanaan program pemerintah, serta memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Dengan mobilisasi yang baik, program yang dibuat pemerintah akan lebih mudah diterima dijalankan oleh masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Egi. Kepada Egi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya itu tentang ciri-ciri mobilisasi. Mobilisasi masyarakat memiliki beberapa ciri utama, yaitu bersifat terencana dan sistematis, melibatkan banyak individu maupun kelompok, memiliki tujuan yang jelas, serta dilaksanakan secara kolektif. Selain itu, mobilisasi juga menuntut adanya koordinasi dan perorganisasian yang baik antara aktor yang terlibat agar proses berjalan efektif. Dengan demikian, mobilisasi tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses perencanaan yang matang, di mana mulai dari penentuan tujuan, strategi, hingga pelaksanaan di lapangan. Perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan mobilisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan, serta memastikan partisipasi masyarakat dapat berjalan secara otomatis, optimal, dan berkelanjutan. Bentuk mobilisasi. Mobilisasi dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang sosial, contohnya adalah kegiatan gotong royong. Dalam bidang politik, seperti kampanye atau pemilu. Dalam bidang ekonomi, misalnya pengembangan UMKM, sedangkan dalam bidang lingkungan seperti kegiatan pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa mobilisasi merupakan fenomena yang luas dan penting dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, aktor mobilisasi. Mobilisasi merupakan berbagai aktor seperti pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penggerak utama, tokoh masyarakat sebagai pengaruh di lingkungan sosial, LSM sebagai pendamping, serta masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam perspektif administrasi negara, hal ini mencerminkan konsep kolaborasi atau governance, di mana berbagai pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Strategi mobilisasi. Agar mobilisasi berhasil, diperlukan strategi yang tepat, seperti sosialisasi untuk menyampaikan informasi, edukasi untuk meningkatkan pemahaman, kampanye untuk menarik perhatian, serta pendekatan persuasif agar masyarakat mau berpartisipasi secara sukarela. Strategi ini penting agar mobilisasi tidak bersifat paksaan, melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Egi. Selanjutnya, peran administrasi negara yang akan disampaikan oleh Giovanni. Kepada Giovanni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Peran administrasi negara dalam mobilisasi masyarakat.
administrasi negara memiliki peran penting, yaitu mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, program pengawasan, hingga evaluasi. Peran ini memastikan bahwa mobilisasi berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Tanpa peran administrasi yang baik, mobilisasi bisa menjadi tidak terarah dan tidak efektif. Selanjutnya ada contoh mobilisasi. Contoh mobilisasi yang sering dijumpai antara lain kegiatan gotong royong, program kebersihan lingkungan, serta kampanye kesehatan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa mobilisasi masyarakat sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, ada kelebihan mobilisasi. Mobilisasi memiliki kelebihan, yaitu mampu menggerakkan masyarakat dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif cepat, serta efektif dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini membuat mobilisasi sering digunakan dalam berbagai program pemerintahan maupun kegiatan sosial. Yang terakhir ada kekurangan mobilisasi. Di sisi lain, mobilisasi juga memiliki kelemahan seperti berpotensi menimbulkan kesan paksaan jika tidak dilakukan dengan baik, serta kurang berkelanjutan jika masyarakat tidak memiliki kesadaran sendiri. Oleh karena itu, mobilisasi perlu dikombinasikan dengan pendekatan pemberdayaan agar hasilnya lebih tahan lama. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Javanis. Selanjutnya itu kesimpulan. Mobilisasi masyarakat merupakan proses strategis dalam menggerakkan dan mengorganisasikan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Melalui mobilisasi yang terencana, sistematis, dan melibatkan berbagai aktor, masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek dan berperan dalam menentukan keberhasilan suatu program. Dalam perspektif ilmu administrasi negara, mobilisasi masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang berpartisipasi aktif dan efektif. Oleh karena itu, mobilisasi harus dilakukan secara persuasif dan berkelanjutan agar mampu mengembangkan kesadaran, meningkatkan keterlibatan, serta menghasilkan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.